다혜가 이 시험 전체를 어떻게 치고 나가는가. 실전은 기세야. Horosle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film asal Korea, yaitu Parasite. Film ini digadang-gadang merupakan film terbaik asal Korea di tahun 2019 lalu. Itu terbukti dari begitu banyaknya penghargaan yang diterima oleh film ini. Bahkan film ini juga sampai mendapatkan penghargaan Oscar. Bagi kalian yang belum menontonnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton film ini secara langsung terlebih dahulu untuk mendapatkan feel dan sensasi gregetan yang jauh lebih intens. Oke, karena saya tidak mau terlalu banyak spoiler di awal, maka langsung saja ini dia alur cerita dari film Parasite. All around you. Cerita akan berputar pada sebuah keluarga kurang mampu yang tinggal di sebuah apartemen semi bawah tanah kecil yang berada di daerah kumuh. Keluarga itu sendiri terdiri dari sang ayah yang bernama Kim, sang ibu yang bernama Chung Suk, dan kedua anak mereka yaitu Ki Woo dan Ki Jong. Sehari-harinya mereka hanya bekerja sebagai pelipat kotak pizza. Tentu, penghasilan yang didapat sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan, mereka harus menelusuri setiap sudut rumah hanya demi mendapatkan sinyal dari wifi tetangga mereka. Suatu ketika, Ki Woo didatangi oleh temannya yang bernama Min Hyuk. Setelah sedikit melakukan perbincangan dengan keluarga Kim, Min Hyuk menawarkan kepada Ki Woo untuk menggantikan dirinya menjadi seorang guru les private bahasa Inggris di sebuah rumah milik keluarga yang kaya raya. Dikarenakan Min Hyuk akan pergi ke luar negeri untuk berkuliah di sana. Alasan kenapa Min Hyuk menawarkan pekerjaan ini, sebab ia tahu betul jika sebenarnya Ki Woo memiliki kepintaran yang jauh di atas rata-rata orang pada umumnya. Karena Ki Woo tidak pernah berkuliah, agar bisa diterima menjadi guru les, ia meminta sang adik yaitu Ki Jong untuk membuatkannya surat keterangan palsu agar seolah-olah dirinya memang sedang berkuliah. Beberapa hari kemudian, Ki Woo pergi ke rumah tempat dirinya akan mengajar. Ki Woo tampak takjub dengan kemewahan dari rumah tersebut. Di sini, ia disambut oleh seorang pembantu bernama Moon Gwang yang bekerja di rumah itu. Tak lama, sang pemilik rumah yang bernama Yoo Jong datang menemui Ki Woo. Setelah sedikit berbicara, Yoo Jong mengantarkan Ki Woo ke kamar putrinya yang bernama Dahye. 다혜가 이 시험 전체를 어떻게 치고 나가는가. 실전은 기세야. Tak disangka, ternyata Ki Woo memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam mengajar. Yoo Jong pun sangat puas dengan kinerja dari Ki Woo sebagai guru les private dari putrinya. Di ruang tamu, Yoo Jong sedikit menceritakan tentang putranya yang bernama Da Song. Meskipun Da Song merupakan anak yang nakal dan hiperaktif, tetapi ia memiliki bakat melukis yang cukup bagus. Yoo Jong mengeluhkan tentang kelakuan nakal putranya yang membuat tak ada satupun guru seni yang betah menjadi pengajarnya. Dengan liciknya, Ki Woo memanfaatkan hal itu. Ia langsung merekomendasikan seorang kenalannya yang ia rasa memiliki kemampuan seni yang sangat bagus untuk menjadi guru les dari Da Song. Keesokan harinya, Ki Woo datang bersama dengan Ki Jong adiknya sendiri yang ternyata sudah ia arahkan untuk berpura-pura menjadi guru seni dari Da Song. Di sini, mereka berdua menyamar menjadi orang yang berbeda dan berpura-pura tidak saling mengenali satu sama lain. Di ruang tamu, Ki Woo pun mengenalkan Ki Jong kepada Yoo Jong sang ibu. Diam-diam dari balik tangga, Dahye mendengarkan percakapan di antara mereka bertiga. Ketika Ki Woo masuk ke kamarnya untuk memberikan pelajaran, Dahye mengungkapkan rasa cemburunya terhadap Ki Jong. Ternyata, diam-diam Dahye memiliki perasaan kepada Ki Woo. Ki Woo pun menjelaskan jika mereka berdua tidak memiliki hubungan apapun. Di akhir pembicaraan, tiba-tiba Dahye menggenggam tangan Ki Woo. Lalu, Dahye dan Ki Woo pun melakukan percipokan duniawi. Di sisi lain, entah bagaimana caranya, hanya dalam waktu singkat Ki Jong bisa merubah Da Song yang tadinya anak nakal dan hiperaktif menjadi anak yang pendiam dan penurut.
Tak hanya itu, hanya dalam pertemuan pertama, Ki Jong juga telah mengetahui kondisi psikologi dari Da Song. Tentu saja hal ini membuat Yu Jong sebagai sang ibu sangat kagum sekaligus terkesan dengan kemampuan yang Ki Jong miliki. Dengan senang hati, Yu Jong langsung meminta Ki Jong untuk menjadi guru les tetap putranya. Ketika suaminya yang bernama Park pulang ke rumah, Yu Jong pun memperkenalkannya kepada Ki Jong. Karena saat itu sudah larut malam, Park meminta supirnya untuk mengantarkan Ki Jong pulang. Di dalam mobil, Ki Jong dengan kejeniusannya mulai memainkan peran. Ia meletakkan pakaian dalamnya di bawah kursi, agar nantinya Park menduga jika sang supir telah melakukan perbuatan mesum di dalam mobil miliknya. Suatu ketika, karena kakak beradik ini sudah memiliki uang, Ki Woo dan Ki Jong mengajak orang tua mereka untuk makan di sebuah restoran. Saat makan, Ki Woo mengungkapkan kekagumannya kepada Ki Jong karena bisa merubah Da Song menjadi anak yang penurut. Ternyata semua itu dilakukan oleh Ki Jong hanya dengan bermodalkan googling dan kejeniusannya dalam mengarang. Keesokan paginya, sesuai yang direncanakan oleh Ki Jong, Park menemukan sebuah pakaian dalam wanita di bawah kursi mobilnya. Ia pun menceritakan hal itu kepada istrinya dan langsung memecat supir mereka. Untuk mengisi kekosongan itu, Ki Jong mengatakan jika ia memiliki seorang paman yang sudah sangat berpengalaman menjadi seorang supir. Walaupun kita tahu jika yang sedang direkomendasikan oleh Ki Jong ini adalah ayahnya sendiri. Sebelum menjadi supir keluarga kaya itu, mereka membawa Kim, sang ayah, pergi ke showroom Mercedes untuk mempelajari cara mengemudikannya. Hanya dengan bermodalkan itu saja, Kim sudah bisa menjadi pengemudi yang sangat handal. Bahkan, Park sang bos sangat terkesan dengan kemampuan Kim yang bisa melewati sebuah tikungan tajam tanpa membuat kopi di cangkirnya bergoyang. Kini, mereka hanya tinggal mencari cara untuk menyingkirkan Moon Gwang, sang pembantu rumah tangga, agar mereka bisa menggantikannya dengan Chung So, ibu mereka. Moon Gwang sendiri merupakan pembantu rumah tangga dari pemilik rumah yang sebelumnya. Meskipun rumah tersebut sudah berganti pemilik, tetapi Moon Gwang tetap menjadi pembantu rumah tangga di rumah itu. Untuk bisa membuat ibu mereka bekerja di rumah tersebut, Ki Woo dan Ki Jong memanfaatkan kelemahan dari Moon Gwang, yaitu buah persik, di mana Moon Gwang sendiri sangat alergi dengan serbuk dari buah persik. Lalu, Kim langsung memainkan perannya dengan melebih-lebihkan penyakit yang diderita oleh sang pembantu, agar Yu Jong segera memecatnya. Rencana mereka untuk memfitnah sang pembantu pun berhasil. Kini, Moon Gwang telah dipecat dan digantikan oleh Chung Soo, ibu mereka. Sekarang, mereka berempat akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah itu dengan tetap berakting berpura-pura menjadi orang lain dan tidak saling mengenali. Sebelum lanjut lebih jauh, saya akan kembali memperkenalkan para tokoh sentral yang terlibat di dalam cerita ini. Sebab nama-nama karakter film Korea pasti agak sulit untuk diingat. Di keluarga Kim, ada Kim sang ayah yang berpura-pura menjadi seorang supir, Chung Soo sang ibu yang menjadi pembantu rumah tangga, Ki Jong guru les seni, dan Ki Woo guru les bahasa Inggris. Sedangkan di keluarga Park, ada Park sang ayah, Yu Jong sang ibu, Da Hee putri mereka yang merupakan murid dari Ki Woo, dan Da Song putra mereka yang merupakan murid dari Ki Jong. Oke, lanjut. Suatu ketika, keluarga Park pergi berkemah untuk merayakan hari ulang tahun dari Da Song. Tak lama setelah keluarga Park pergi, mereka semua dengan entengnya bersantai dan menikmati semua fasilitas yang berada di rumah itu, seolah itu adalah rumah milik mereka sendiri. Menjelang hari gelap, mereka berempat minum-minum dan mabuk-mabukan di ruang tamu. Ini keluarga Kim lakukan sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan mereka memasuki rumah tersebut. Di sini, Ki Woo sedikit menceritakan tentang hubungannya dengan Da Hee. Oleh karena itu, mereka berhayal jika nantinya Ki Woo akan memiliki mertua yang begitu kaya raya. Kim mengungkapkan pendapatnya tentang keluarga Park yang sangat mudah ditipu, terutama Yu Jong sang istri yang begitu baik sekaligus naif. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Mereka berempat pun begitu panik sekaligus ketakutan. Ternyata itu adalah Moon Gwang, yaitu pembantu rumah tangga yang sebelumnya. 계시는 그 모니터 위에 강아지 세 마리 사진 붙어.
Di sini, tingkah Moon Gwang terlihat agak aneh, mencurigakan sekaligus agak menakutkan. Tujuan kedatangan Moon Gwang adalah untuk mengambil barangnya yang tertinggal di dalam rumah tersebut. Kemudian mereka pun membiarkan Moon Gwang untuk masuk. 근데 밑에 뭘 놓고 가신 거예요? 같이 내려가 보시겠어요? Karena sudah terlalu lama, Chung Suk datang menghampiri Moon Gwang yang berada di basement rumah. Betapa terkejutnya Chung Suk melihat Moon Gwang yang sedang mendorong sebuah lemari. Secara sembunyi-sembunyi, keluarga Kim mengikuti ibu mereka dari belakang. Yang tak diduga, ternyata di balik lemari itu terdapat sebuah ruangan rahasia. Moon Gwang langsung memasuki ruangan tersebut sambil memanggil-manggil seseorang. Tak lama, Chung Suk juga ikut masuk. Sesampainya di dalam, Moon Gwang langsung memberi makan suaminya yang bernama Gyung Si. Suaminya terlihat sedikit memiliki keterbelakangan mental. Selama ini, Moon Gwang masih sering bertukar pesan dengan Yu Jong. Itu sebabnya Moon Gwang mengetahui jika pada hari itu, keluarga Park sedang tidak berada di rumah. Lalu Moon Gwang pun menceritakan semuanya. Sebelum keluarga Park membeli rumah itu, dulunya itu adalah rumah milik arsitek terkenal bernama Nam Gong, dan Moon Gwang merupakan pembantu rumah tangganya. Rumah itu memang sengaja dibangun dengan bunker rahasia untuk jaga-jaga jika terdapat serangan dari Korea Utara. Tepat sebelum keluarga Park pindah, Moon Gwang menyembunyikan suaminya di dalam bunker tersebut. Tentu saja, keberadaan bunker tersebut tidak diketahui oleh Park. Sialnya, Kim dan anak-anaknya yang sedang menguping pembicaraan mereka terjatuh dari tangga. Tanpa sadar, Ki-woo memanggil Kim dengan sebutan ayah. Lantas, Moon Gwang yang sudah menyadari semuanya pun langsung merekam kejadian itu dan mengancam akan mengirimkan videonya kepada Yu Jong, sang nyonya dari rumah tersebut, jika Kim dan keluarganya tidak menuruti perkataan Moon Gwang. 되잖아. 이게 완전 북한 미사일이야. 북핵. 똑바로 앉으라 이것들아. 손 번쩍. Karena tidak mau penyamaran mereka terbongkar, keluarga Kim mengikuti semua perintah dari Moon Gwang. Keluarga Kim sadar jika mereka tidak boleh dibodoh-bodohi terus-terusan seperti itu. Kemudian pada saat Moon Gwang lengah, keluarga Kim langsung menyerang mereka berdua dan mencoba untuk merebut ponsel tersebut. 잘못 눌러야 돼. 잘못 눌러. Saat Ki-woo berhasil merebut ponsel itu, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Sialnya, Yu Jong memberitahukan jika mereka akan segera pulang ke rumah karena tidak jadi berkemah. Mendengar hal itu, keluarga Kim pun langsung bergegas membereskan semua kekacauan yang terjadi dan mengikat Moon Gwang serta suaminya di dalam bunker. Tak lama berselang, keluarga Park pun pulang dan kondisi rumah sudah kembali seperti semula. Ki Jong bersembunyi di balik meja ruang tamu. Sedangkan Ki-woo bersembunyi di bawah kasur milik Dahi karena tadinya ia hendak mengembalikan buku harian milik Dahi yang ia baca tadi siang. Sementara itu, Kim ayah mereka masih berada di dalam bunker sedang mengurus Moon Gwang dan suaminya. Di dapur, Chung Suk sedang melayani Yu Jong seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apapun. Lalu Yu Jong menceritakan jika sewaktu dulu Da-song pernah melihat hantu di bagian dapur rumah mereka. Yang mana sebenarnya itu adalah Gyun Si, suami dari pembantu mereka yang ketika itu hendak mengambil makanan dari kulkas secara diam-diam. Dirasa situasi sudah aman, Ki-woo dan keluarganya mencoba untuk membawa Ki Jong yang masih berada di bawah meja ruang tamu. Tetapi tiba-tiba si kecil Da-song muncul yang membuat mereka bertiga harus kembali bersembunyi di bawah meja. Tak lama, Park dan istrinya mencoba untuk menyusul Da-song yang ternyata ingin membangun tenda di halaman rumah karena sebelumnya mereka telah gagal berkemah. Untuk mengawasi anak mereka, Park dan istrinya tidur di sofa ruang tamu yang berada tepat di samping keluarga Kim yang sedang bersembunyi. Di sini, Park mengeluhkan tentang aroma tidak sedap yang selalu dihirupnya ketika sedang berada di dekat Kim. Park dan istrinya yang terlihat sangat baik ternyata cukup memandang rendah masyarakat kalangan bawah. Hal ini membuat Kim yang tadinya sangat menghormati mereka berdua menjadi sakit hati. Park yang merasa sangge melakukan semi mantap-mantap dengan istrinya di atas sofa.
yang teriakan kenikmatannya tentu saja terdengar oleh keluarga Kim. Hal ini membuat keluarga Kim merasa semakin tidak nyaman. Ketika Park dan istrinya sudah tertidur lelap, keluarga Kim langsung mencoba keluar dari meja itu. Namun sialnya, saat Kim sang ayah sedang merangkak kabur, tiba-tiba Dasong memanggil yang membuat Park dan istrinya terbangun. Kim pun langsung terdiam dan hanya bisa berharap jika mereka tidak mengetahui keberadaannya. Ketika Dasong kembali tidur, Kim pun berhasil kabur dari ruang tamu. Di tengah derasnya hujan, Ki-woo, Ki-jong, dan Kim langsung bergegas pergi dari rumah tersebut. Di sini terlihat sebuah pemandangan yang menarik, di mana ternyata rumah milik keluarga Park yang berada di kawasan elit ternyata berada di atas daratan yang cukup tinggi, sehingga membuat keluarga Kim menuruni tangga yang cukup jauh. Di sini, antar kawasan terdapat kesenjangan sosial yang cukup jauh antara masyarakat kurang mampu dengan masyarakat yang kaya raya. Sesampainya keluarga Kim di jalan masuk rumah mereka, ternyata di situ sudah terdapat banjir yang cukup tinggi. Ki-woo dan keluarganya pun langsung bergegas masuk ke rumah untuk menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Saat kakak dan ayahnya sedang sibuk menyelamatkan barang-barang, Ki-jong justru malah mengambil rokok yang ia sembunyikan dan menghisapnya di atas kloset dengan santai. Karena banjir itu sudah semakin tinggi, keluarga Kim pun terpaksa pergi ke posko pengungsian. Di tempat itu, mereka tidur bersama dengan para korban banjir yang lain. Tentu saja ini sangat bertolak belakang dengan mereka yang beberapa jam lalu tidur siang dengan nyaman di rumah mewah milik keluarga Park. Keesokan harinya, keluarga Park mengundang Ki-woo dan Ki-jong untuk menghadiri pesta ulang tahun dari si kecil Dasong yang akan diadakan di halaman rumah. Sementara itu, keluarga Park meminta Chung-suk dan Kim untuk membantu mereka melakukan persiapan. Pesta ulang tahun itu dihadiri oleh teman-teman dari keluarga Park. Bukannya ikut ke dalam pesta itu, Ki-woo dan Da-hing malah menghabiskan waktu mereka berdua saja di dalam kamar. Kemudian, Ki-woo pergi ke dalam bunker dengan membawa sebuah batu untuk mengakhiri hidup Moon-gwang dan suaminya agar semua rahasia keluarganya tidak terbongkar. Ternyata, Moon-gwang telah tewas akibat dari kekacauan yang terjadi sebelumnya. Tiba-tiba dari belakang, Gyun-si sang suami langsung mencoba menyerang Ki-woo. Sialnya, saat hendak kabur, Gyun-si menarik Ki-woo dan menghantamkan batu yang ia bawa tepat di kepalanya. Setelah menghabisi Ki-woo, Gyun-si mengambil sebuah pisau dan pergi ke halaman rumah tempat acara ulang tahun itu dirayakan. Tiba-tiba, Gyun-si langsung menancapkan pisau yang ia bawa tepat ke tubuh Ki-jong. Seketika tempat itu pun berubah menjadi kacau. Kim sang ayah langsung mencoba untuk menghentikan pendarahan putrinya itu. Sementara Chung-suk sang ibu mencoba untuk menghabisi Gyun-si. Di tengah pertikaian, Chung-suk pun berhasil menghabisi Gyun-si. Park mencoba untuk mengambil kunci mobilnya yang terjatuh di dekat Gyun-si. Di sini Park terlihat sangat begitu jijik setelah mencium aroma tubuh dari Gyun-si. Lalu, Kim yang sudah muak dengan sikap dari Park itu langsung mengambil pisau dan langsung menusuk Park hingga tewas. Setelah itu, Kim pun langsung kabur dan pergi entah kemana. Sebulan kemudian, ternyata Ki-woo masih hidup setelah dihantam batu oleh Gyun-si. Meskipun tidak mati, tetapi Ki-woo mengalami gegar otak yang membuatnya terus-terusan tertawa di berbagai situasi. Ki-woo dan ibunya dihukum dengan dakwaan penipuan dan harus menjalani masa percobaan. Akibat dari insiden sebelumnya, kini Ki-jong sang adik telah tewas. Sedangkan keberadaan dari Kim ayahnya masih belum diketahui. Setiap harinya, Ki-woo pergi ke sebuah bukit untuk terus memata-matai rumah keluarga Park dari kejauhan, yang sekarang sudah dijual dan ditempati oleh sebuah keluarga asal Jerman. Tujuan dari Ki-woo sendiri adalah untuk melihat salah satu lampu di rumah itu yang terus saja berkedip. Ternyata, kedipan itu semacam kode Morse yang diterjemahkan sebagai sebuah pesan. Pesan itu berasal dari Kim ayahnya yang selama ini ternyata bersembunyi di dalam bunker. Ketika rumah itu belum ditempati,
Ki-woo menguburkan mayat dari Moon Gwang di halaman rumah. Setiap malam, Kim keluar dari bunker, mempertaruhkan nyawa hanya untuk mengambil makanan dari kulkas secara diam-diam, demi bisa bertahan hidup. Setelah mengetahui semua itu, Ki-woo bertekad untuk bekerja keras agar mampu membeli rumah mewah tersebut dan menyelamatkan ayahnya. Di penghujung film, terlihat kini Ki-woo telah mendapatkan kesuksesannya dan berhasil membeli rumah tersebut. Kim sang ayah pun keluar dari bunker dan mereka pun saling berpelukan melepaskan rasa rindunya. Namun sayang, ternyata semua itu hanyalah hayalan belaka. Nyatanya, sekarang Ki-woo masih tinggal di rumah mereka yang sempit sekaligus kumuh. Lalu, film pun berakhir. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa di tengah-tengah pesta, Kim membunuh Park? Sebenarnya sudah sempat saya jelaskan. Awalnya, Kim sendiri sangat menghormati keluarga Park. Tetapi setelah melihat kelakuan Park yang terlalu memandang rendah masyarakat kurang mampu, Kim pun jadi sangat kesal. Oke, mungkin masih terdapat beberapa kejanggalan di sana-sini. Tetapi di luar dari itu, film ini sebenarnya sangat bagus. Jujur, saya sangat menyesali mengapa saya tidak lebih cepat mengetahui keberadaan dari film ini. Di dalam filmnya banyak sekali menggunakan metafora dan pesan-pesan yang tersirat. Lalu, entah wawasan saya tentang film kurang luas atau bagaimana, tetapi saya belum pernah menonton film dengan konsep cerita mengenai si kaya dan si miskin yang sebagus ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, berjuanglah untuk hidup tanpa harus mematikan rezeki orang lain. Bila tak ingin rezeki kita juga dimatikan suatu saat nanti. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Kim untuk menyingkirkan sang supir dan pembantu yang telah bekerja terlebih dahulu di rumah milik keluarga Park. Meskipun mereka telah menyelesaikan tujuannya untuk bisa memasuki rumah dari keluarga Park, tetapi itu hanya berlangsung sementara, karena pada akhirnya mereka kembali ditendang dari rumah itu dan kembali hidup di rumah kumuh. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.